Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di mata pelajaran kimia untuk kelas 12. Materi pada pagi hari ini masih sama, yaitu kimia unsur, namun dengan submateri yang berbeda. Hari ini kita masuk kepada materi unsur-unsur periode ketiga dan periode keempat. Baik, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu, agar pembelajaran kita hari ini dapat menjadi berkah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk kalian yang belum melakukan absensi di e-learning, silahkan untuk melaksanakan atau melakukan absensi terlebih dahulu. Setelah melakukan absensi, silahkan untuk kembali menonton video ini. Baik, sebelum kita masuk kepada materi pagi hari ini, masih ingat dengan materi pertemuan kita sebelumnya? Ya, materi pertemuan kita sebelumnya masih sama, yaitu tentang kimia unsur. Namun pada materi sebelumnya kita membahas mengenai kimia unsur untuk unsur-unsur di golongan utama atau golongan A, dari logam alkali, alkali tanah, hingga ke gas mulia. Nah, pada hari ini kita akan fokus membahas untuk unsur-unsur di periode ketiga dan periode keempat. Baik, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik diharapkan dapat menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana, dan juga mengolah informasi. Peserta didik juga diharapkan terlibat aktif selama proses pembelajaran berlangsung, memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat mengidentifikasi sifat fisika dan kimia, manfaat, serta proses pembuatan unsur-unsur periode ketiga dan periode keempat. Baik, itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan dicermati agar nanti kalian tahu apa yang harus kalian dapat dari pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, materi pada pagi hari ini itu mengenai kimia unsur periode ketiga dan keempat dibagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama, sifat fisik dan kimia unsur-unsur periode ketiga. Yang kedua, manfaat dan pembuatan unsur-unsur periode ketiga. Lalu yang ketiga, sifat fisik dan kimia unsur-unsur periode keempat. Lalu yang terakhir, manfaat dan pembuatan unsur-unsur periode keempat. Baik, yang pertama kita masuk kepada sifat-sifat unsur periode ketiga. Nah, sifat-sifat unsur periode ketiga. Seperti yang kita ketahui bahwa unsur-unsur periode ketiga ini memiliki jumlah kulit elektron yang sama, yaitu 3 kulit. Oleh sebab itu, nanti ketika kalian mengkonfigurasi elektron dari masing-masing unsur di periode ketiga, itu elektron valensinya akan berakhir di kulit 3. Dan subkulitnya itu nanti bisa S atau P. Nah, akan tetapi dari konfigurasi elektron yang berbeda ini nanti akan menyebabkan sifat-sifat fisika dan sifat kimia yang juga berbeda antara unsurnya. Nah, di sini bisa kalian lihat di tabel berikut ini. Baik, di sini ada unsur-unsurnya, ada natrium, lalu ada magnesium, ada aluminium, silikon, fosfor, sulfur atau belerang, klorin, dan juga argon. Nah, yang pertama ini mengenai bentuk atau wujud dari unsur-unsur tersebut. Dari Na sampai ke belerang itu wujudnya berupa padatan. Jadi masing-masing unsur ini baik ditemukan dalam unsur bebas dan juga senyawanya itu biasanya dalam bentuk padatan. Sedangkan untuk 2 unsur sisanya yaitu klorin dan argon, unsur-unsur ini bentuknya
bukan padatan, melainkan gas. Nah, selanjutnya untuk unsur natrium, magnesium, dan aluminium ini mereka bentuknya logam. Jadi mereka merupakan senyawa logam. Tadi kan bentuknya padat. Nah, untuk yang ketiga ini itu bentuknya atau senyawanya merupakan senyawa logam. Sedangkan untuk silikon dan fosfor dia adalah metaloid. Nah, untuk belerang. Belerang tadi bentuknya padat, namun dia sifatnya non logam. Jadi walaupun padat, tapi dia bukan merupakan non-logam. Sedangkan klorin dan argon tentu saja jelas. Bentuknya adalah gas. Jadi dia bukan senyawa non-logam. Nah, selanjutnya di sini ada sifat reduktor dan oksidator. Dari Na, Mg, dan Al dia bersifat reduktor. Artinya dia akan teroksidasi. Sedangkan dari silikon sampai ke klorin itu dia merupakan oksidator. Artinya dia lebih mudah untuk terreduksi. Nah, lalu argon di sini inert. Inert itu apa? Artinya dia tidak bereaksi. Dia tidak bereaksi dengan unsur apapun. Karena konfigurasi elektronnya yang sudah penuh sehingga dia stabil. Dia tidak bisa bereaksi dengan unsur lainnya. Nah, lalu di sini ada sifat asam dan basa. Untuk natrium dan magnesium, dia bersifat basa. Sedangkan untuk aluminium, dia bersifat amfoter. Nah, amfoter ini apa? Jadi dia bisa bersifat basa ataupun bisa bersifat asam. Nah, lalu untuk dari silikon, fosfor, lalu belerang, dan klorin, itu merupakan senyawa yang bersifat asam. Sedangkan untuk argon, dia bukan asam dan juga bukan basa. Karena tadi dia tidak bereaksi, dia merupakan senyawa inert, sehingga dia tidak ada kecenderungan untuk melepas elektron maupun menangkap elektron. Baik, selanjutnya ada sifat-sifat keperiodikan untuk unsur-unsur periode ketiga. Yang pertama, ini dari kiri ke kanan, itu sifat-sifat yang semakin besar. Yang pertama ada energi ionisasi. Nah, energi ionisasi ini adalah besar energi yang diperlukan untuk suatu atom atau suatu unsur melepaskan satu elektronnya. Nah, dari satu periode, itu dari kiri ke kanan energi ionisasinya semakin besar. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena gaya tarik inti semakin besar, sehingga energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron juga harus lebih besar. Seperti itu. Jadi energi ionisasinya semakin besar. Yang kedua ada afinitas elektron. Nah, afinitas elektron ini adalah besar energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila atom unsur tersebut dalam fase gas menarik elektron. Nah, dari kiri ke kanan, afinitas elektron juga semakin besar. Hal ini disebabkan gaya tarik inti yang besar, sehingga atom makin mudah menangkap elektron yang menyebabkan makin banyaknya energi yang dilepaskan. Itu. Lalu yang ketiga, ini ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Nah, semakin besar keelektronegatifan suatu atom, maka semakin mudah juga bagi atom tersebut untuk menarik pasangan elektron. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin ke kanan dalam satu periode, artinya semakin banyak elektron yang mengisi di kulit-kulit atom atau unsur tersebut. Nah, maka ketika semakin banyak elektron yang mengisi, kecenderungan suatu atom tersebut adalah untuk menangkap elektron sehingga menjadikan atom atau unsur tersebut lebih stabil, seperti itu. Nah, yang keempat ini ada sifat asam. Nah, sifat asam ini juga semakin ke kanan dalam periode ketiga ini, dia semakin besar.
Kenapa semakin besar? Itu artinya kecenderungan untuk menangkap elektron itu lebih besar. Seperti yang tadi dibilang bahwa karena elektron yang mengisi pada orbital-orbital atom tersebut semakin banyak, maka kecenderungannya itu untuk melepas elektron. Seperti yang kita ketahui bahwa menurut teori asam basa Lewis, asam itu adalah unsur atau molekul yang menerima pasangan elektron. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sifat oksidator. Sifat oksidator ini nanti berhubungan dengan jari-jari atom. Nah, kita lihat di sini bahwa dari kiri ke kanan, jari-jari atom itu semakin kecil. Nah, dalam suatu periode ketika jari-jari atom tersebut semakin kecil, maka semakin sukar pula untuk melepaskan elektron. Atau dengan kata lain, semakin sukar untuk teroksidasi. Berarti sifat reduktornya semakin lemah. Oleh karena itu, ketika sifat reduktornya semakin lemah, berarti kebalikannya sifat oksidatornya semakin kuat. Karena jari-jari atom yang kecil itu, semakin kecil jari-jari atom, maka akan lebih mudah untuk menerima elektron, atau akan semakin mudah untuk terreduksi. Nah, di sini tadi kalau dari kiri ke kanan itu sifat asam semakin besar, maka di sini sifat basa semakin kecil. Kebalikannya ya. Lalu yang ini juga sifat oksidatornya semakin besar, maka sifat reduktornya itu kebalikan, yaitu semakin kecil dari kiri ke kanan. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai unsur-unsur di periode ketiga. Nah, sebenarnya untuk unsur-unsur di periode ketiga pada pertemuan sebelum-sebelumnya sudah sering dibahas. Karena untuk periode ketiga ini unsur-unsurnya juga merupakan unsur-unsur di golongan utama. Jadi untuk unsur-unsur ini kita bahas lagi secara singkat mengenai sifat fisik, sifat kimia, manfaat, dan pembuatan dari unsur-unsur tersebut. Yang pertama ada natrium. Nah, untuk sifat fisik natrium yang pertama, natrium merupakan logam berwarna putih keperakan. Nah, seperti ini. Ini gambarnya ya. Jadi, logamnya berwarna putih keperakan. Yang kedua, natrium juga merupakan logam yang lunak. Kenapa logam yang lunak? Karena dia bersifat sangat reaktif. Ketika logam tersebut dibiarkan di udara, dia akan dengan mudah bereaksi dengan udara, sehingga logamnya lebih lunak, seperti itu. Nah, lalu bersifat lebih ringan daripada air. Ini nanti berhubungan dengan kerapatan. Kalian bisa lihat berapa kerapatan natrium dan juga berapa kerapatan dari air. Seperti itu. Lalu sifat kimia natrium. Yang pertama, cepat bereaksi dengan air membentuk NaOH. Seperti yang pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa natrium ini sangat-sangat mudah bereaksi dengan air. Ketika logam natrium kita reaksikan dengan air sedikit saja, maka akan langsung membentuk senyawa NaOH. Seperti itu, akan langsung melebur, bahkan bisa terjadi ledakan. Nah, yang kedua merupakan reduktor yang kuat. Tadi sudah dibahas bahwa semakin ke kanan, dari kiri ke kanan sifat oksidatornya semakin kuat, sedangkan sifat reduktornya semakin lemah. Itu artinya kita balik dari kanan ke kiri, maka sifat reduktornya semakin kuat. Nah, karena natrium ini di periode ketiga terletak di bagian yang paling kiri, maka dia merupakan reduktor yang paling kuat di antara unsur-unsur di periode ketiga lainnya. Lalu yang selanjutnya, mudah teroksidasi oleh udara. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa ketika logam natrium kita biarkan di udara bebas, dia akan mudah teroksidasi, sehingga tadi hasilnya logam ini menjadi lunak. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghindari
logam natrium ini agar tidak teroksidasi. Biasanya kita simpan di dalam minyak. Nah, di dalam minyak tanah. Biasanya kita simpan di situ agar tidak mudah teroksidasi oleh udara. Nah, lalu apa manfaat atau kegunaan dari natrium? Yang pertama, dipakai dalam pembuatan ester. Jadi nanti ketika kita akan membuat suatu ester, natrium akan digunakan. Seperti itu. Lalu yang kedua, dipakai sebagai bahan makanan. Nah, dipakai sebagai bahan makanan, itu biasanya yang paling sering kita temui adalah berbentuk natrium klorida atau garam dapur. Ini sering sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Atau ada juga natrium benzoat, biasanya kita pakai dalam pengawet makanan. Lalu ada natrium glutamat, ini biasanya sering kita pakai sebagai bahan penyedap rasa. Kalau misalkan kalian membeli suatu makanan, terutama makanan instan, ketika kalian lihat di komposisinya itu ada natrium glutamat atau sodium glutamat, itu artinya makanan tersebut mengandung penyedap rasa. Lalu sebenarnya masih banyak lagi kegunaan dari natrium ini. Biasanya ada juga natrium hidroksida atau NaOH. Ini biasanya kita pakai dalam pembuatan sabun atau deterjen. Lalu ada juga NaHCO3. Ini biasanya kita pakai sebagai pengembang kue. Lalu natrium juga kita gunakan sebagai pembuatan kaca dan pemurnian air soda. Lalu digunakan juga sebagai reduktor lelehan KCl yang nanti akan digunakan untuk memperoleh logam kalium. Dan masih banyak lagi. Bisa kalian baca di LKS pegangan kalian, atau kalian boleh cari-cari di internet lagi. Yang selanjutnya mengenai pembuatan natrium. Nah, pembuatan natrium ini dibuat dengan elektrolisis lelehan NaCl. Nah, atau biasanya kita kenal dengan nama proses Down. Nah, proses Down ini yaitu menambah 58% CaCl2 dan Kf pada elektrolisis lelehan NaCl. Nah, tujuan penambahan senyawa tersebut adalah untuk menurunkan titik lebur NaCl sehingga mencapai 550 derajat Celcius. Nanti reaksinya di katode, Na+ akan melepaskan elektron sehingga menghasilkan Na, lalu di anodenya ada 2Cl- yang menangkap 2 elektron menjadi Cl2. Seperti itu. Selanjutnya ada magnesium. Nah, magnesium ini juga biasanya sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Biasanya kita temukan dalam berbagai bahan-bahan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sifat fisik yang pertama wujudnya kristal logam. Nah, ini wujudnya seperti ini. Dia berbentuk kristal logam berwarna putih keperakan. Seperti itu. Lalu massa atom relatifnya sekitar 24,305, titik didihnya 1107 derajat Celcius dan titik leburnya 651 derajat Celcius. Untuk sifat fisiknya bisa kalian cari di sumber yang bisa kalian gunakan. Lalu untuk sifat kimia. Sifat kimia yang pertama mudah teroksidasi oleh oksigen membentuk MgO. Nah, sama seperti logam natrium tadi, logam magnesium ini apabila kita simpan di udara bebas, dia akan sangat-sangat mudah teroksidasi oleh oksigen. Namun, tentu saja kereaktifannya akan lebih kecil jika dibanding dengan natrium. Nah, yang kedua adalah mudah larut dalam air. Nah, ini mudah larut dalam air itu juga termasuk sifat kimia dari magnesium. Selanjutnya untuk proses pembuatan logam magnesium ini diperoleh dengan mengelektrolisis lelehan magnesium klorida. Nah, jadi nanti ketika akan
dibuat atau akan dipisahkan logam magnesium ini dari MgCl2, itu caranya dielektrolisis lelehan MgCl2-nya dengan menggunakan elektroda karbon. Seperti itu. Lalu manfaat. Nah, ini kegunaan dari dari unsur atau logam magnesium. Yang pertama dipakai pada produksi logam kaca dan semen. Lalu dipakai juga untuk bahan baku konstruksi pesawat. Nah, biasanya logam magnesium ini juga digunakan untuk membuat paduan logam atau alloy. Biasanya dikenal dengan nama lakur. Nah, lakur ini merupakan logam yang banyak digunakan untuk membuat lakur ini biasanya adalah magnesium dengan campuran aluminium, seng, dan juga mangan. Nah, kegunaan dari lakur ini adalah untuk menahan agar tidak terjadi korosi. Seperti itu. Jadi, untuk beberapa logam yang sangat mudah terkorosi biasanya digunakan atau dilapisi dengan lakur agar dia tidak mudah terkorosi, seperti itu. Lalu biasanya magnesium juga, senyawa magnesium ini biasanya digunakan pada obat antasid atau MgOH2. Ini biasanya digunakan sebagai obat antasid dan juga pencahar atau MgSO4. Selanjutnya adalah logam aluminium. Nah, logam aluminium ini secara fisik adalah sifat fisiknya merupakan logam putih keperakan. Seperti ini logam aluminium dan juga merupakan konduktor panas yang baik. Untuk sifat kimianya, yang pertama aluminium ini bersifat amfoter. Nah, tadi dijelaskan bahwa aluminium ini dapat bersifat basa dan dapat juga bersifat asam. Artinya, dia cenderung untuk menangkap elektron, juga cenderung untuk melepaskan elektron, seperti itu. Jadi, dalam keadaan tertentu dia akan bersifat basa, dalam keadaan tertentu dia akan bersifat asam. Nah, aluminium juga merupakan bahan yang mudah terbakar. Biasanya ini aluminium dalam bentuk bubuk. Biasanya aluminium dalam bentuk bubuk sangat-sangat mudah terbakar. Lalu yang ketiga, aluminium merupakan reduktor yang kuat. Nah, tadi di bagian dijelaskan bahwa dari kiri ke kanan itu sifat reduktornya melemah. Nah, untuk aluminium ini dia masih berada di bagian kiri dari tabel periodik di periode ketiga. Jadi dia masih merupakan reduktor yang cukup kuat dibanding dengan unsur-unsur yang berada di sebelah kanan aluminium. Nah, lalu kegunaan dari aluminium. Untuk kegunaan aluminium sepertinya sudah sangat sering kita temui atau kita temukan di benda-benda di sekitar kita. Biasanya yang pertama digunakan dalam industri pesawat terbang. Nah, biasanya karena logam aluminium ini merupakan logam yang cukup ringan, biasanya digunakan sebagai dalam industri pesawat terbang untuk pembuatan konstruksinya. Lalu digunakan sebagai katalis pada industri plastik. Nah, yang ketiga, bahan baku sebagai alat bangunan dan juga perkakas dapur. Nah, kita sering ya melihat perkakas dapur yang ada di rumah kita itu terbuat dari aluminium. Karena memang logamnya sangat ringan, jadi mudah untuk dibawa. Selanjutnya, proses pembuatan aluminium ini dari elektrolisis leburan aluminium oksida. Nah, yang selanjutnya adalah unsur silikon. Silikon ini sifat fisiknya merupakan wujudnya merupakan kristal logam yang berwarna putih keperakan. Berikut gambarnya, kalian bisa lihat sendiri bahwa kristal logamnya berwarna putih keperakan. Untuk sifat kimianya, silikon ini merupakan senyawa yang bersifat semikonduktor dan sangat reaktif terhadap gas klorin. Nah, dari sifat kimianya, silikon yang bersifat semikonduktor ini menyebabkan silikon banyak digunakan
membuat transistor, kalkulator, mikrokomputer, dan juga sel-sel energi matahari. Nah, untuk dapat membuat alat-alat tersebut, diperlukan suatu silikon yang sangat murni. Nah, silikon murni ini nanti diperoleh dengan cara mereduksi campuran pasir juga dengan gas klorin yang dipanaskan. Seperti itu. Nah, kegunaannya, silikon ini biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan kaca dan semen. Nah, lalu digunakan untuk membuat alloy dengan aluminium, magnesium, dan tembaga. Ini tadi yang merupakan campuran dari beberapa logam untuk menahan korosi. Lalu tentu saja tadi dari sifat kimianya yang bersifat semikonduktor, maka silikon ini banyak digunakan untuk pembuatan beberapa alat semikonduktor seperti tadi kalkulator dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk selanjutnya cara pembuatan ini di sini kegunaan ya. Maaf salah. Itu harusnya cara pembuatan dari logam silikon. Itu yang pertama mereduksi garam silikon. Nah, ini pembuatan dengan cara reduksi garam silikon ini merupakan cara yang paling banyak digunakan secara komersial. Jadi silikon ini diperoleh dengan mereduksi SiO2. Nah, reaksi reduksi ini diperlukan dalam tungku pembakaran listrik dengan batang karbon atau kalsium karbida. Kalsium karbida ini CaC2. Di dalam tungku ini nanti batang karbon akan dialiri alur atau arus listrik hingga nanti akan muncul pijar, atau nanti batang karbon ini akan berpijar sehingga kristal SiO2 ini akan tereduksi. Itu nanti akan dihasilkan silikon. Yang kedua adalah memanaskan silikon tetrahalida. Nah, proses pemanasan silikon tetrahalida ini dilakukan pada suhu yang tinggi dengan menggunakan produksi gas hidrogen, sehingga nanti dihasilkan logam silikon yang murni. Selanjutnya adalah fosfor. Baik, sifat fisik untuk fosfor. Yang pertama, fosfor memiliki dua bentuk alotrop, yaitu fosfor merah dan juga fosfor putih. Nah, untuk fosfor yang merah, ini fosfor merah. Alotrop itu apa? Alotrop merupakan satu jenis unsur yang sama atau satu jenis penyusun yang sama, namun dengan bentuk molekul yang berbeda. Jadi di sini sama-sama fosfor, namun yang satu itu fosfornya, bentuk molekulnya nanti membentuk fosfor merah, dan yang satu lagi membentuk fosfor putih. Nah, berwujud padatan. Jadi baik fosfor merah maupun fosfor putih itu berbentuk padatan. Nah, tentu ketika memiliki dua alotrop, maka sifat dari kedua alotrop ini akan berbeda pula. Di sini sifat kimianya untuk fosfor putih sangat beracun, sedangkan fosfor merah tidak beracun. Jadi yang putih itu sangat beracun, sedangkan fosfor merah kebalikannya, dia tidak beracun sama sekali. Lalu fosfor putih reaktif terhadap air, sedangkan fosfor merah tidak reaktif. Nah, lalu fosfor ini juga sebenarnya mudah bereaksi dengan oksigen, membentuk oksida dari fosfor, yaitu 2P2O5. Jadi reaksi antara P4 dan bereaksi dengan 5O2 menghasilkan 2P2O5. Lalu oksida fosfor ini juga dengan air akan membentuk asam fosfat atau H3PO4. Jadi P2O5, oksida P2O5 tadi akan bereaksi dengan 3H2O menghasilkan 2H3PO4. Nah, proses pembuatan fosfor. Yang pertama, untuk pembuatan fosfor putih ini dilakukan dengan mereduksi kalium fosfat, pasir, dan batang karbon. Nah, caranya adalah kalium fosfat nanti akan direduksi dengan pasir dan batang karbon pada suhu lebih dari 1000 derajat Celcius, biasanya sekitar 1300 derajat Celcius dalam tungku pembakaran. Kemudian nanti fosfor yang diperoleh
akan didestilasi, kemudian dikondensasikan kembali di dalam air sebagai molekul P4. Nah, uap P4 dan juga karbon monoksida yang dihasilkan selanjutnya dikondensasi dalam air, sehingga nanti diperoleh kristal fosfor putih murni. Nah, seperti yang tadi dilihat di sifat kimia bahwa fosfor putih ini sangat reaktif terhadap oksigen dan juga air, sehingga nanti dia akan mudah terbakar. Ketika dia mudah terbakar akan menghasilkan gelembung-gelembung. Oleh karena itu, biasanya fosfor putih yang sudah dimurnikan ini akan disimpan atau diisolasi. Selanjutnya, pembuatan fosfor merah. Nah, pembuatan fosfor merah ini dilakukan dengan pemanasan padatan fosfor putih tadi. Fosfor merah dalam keadaan murni kita peroleh dengan cara kristalisasi, larutannya menggunakan timbal. Nah, namun sebenarnya fosfor merah ini sangat sulit diperoleh dalam keadaan yang benar-benar murni. Jadi biasanya kita temukan dalam keadaan senyawanya. Selanjutnya untuk kegunaan fosfor. Nah, biasanya sebenarnya fosfor juga mungkin bagi kalian sudah tidak asing lagi. Karena sering sekali fosfor ini disebutkan dalam unsur-unsur yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama digunakan untuk bahan baku korek api. Yang kedua adalah digunakan untuk bahan baku pembuatan pupuk fosfat, lalu sebagai katalis pada reaksi-reaksi organik. Sebenarnya masih banyak lagi kegunaan dari fosfor ini. Biasanya digunakan dalam konstruksi pesawat juga dalam bentuk logamnya yang lain, yaitu magnalum. Lalu dipakai juga untuk membuat lampu kilat, lalu dibuat juga untuk membuat asam fosfat tadi ya. Selanjutnya adalah belerang. Nah, belerang. Sifat-sifat belerang ini juga mempunyai dua alotrop, yaitu belerang monoklin dan juga belerang rombik. Lalu belerang ini juga larut dalam pelarut organik seperti alkohol. Jadi dia hanya larut dalam pelarut yang organik. Nah, untuk proses pembuatan belerang ini ada dua cara. Yang pertama ada cara fresh, yang kedua ada cara Claus. Nah, untuk cara fresh itu ditemukannya oleh seorang ahli mesin Amerika yang bernama Fresh pada tahun 1890. Nah, pengolahan belerang dengan cara fresh ini dilakukan dengan mengambil belerang cair dari dalam tanah. Jadi belerang murni yang berbentuk cair dari dalam tanah. Kemudian itu tanah yang mengandung belerangnya akan dibor menggunakan bor yang terdiri atas beberapa pipa yang mempunyai diameter berbeda yang disusun secara simetris. Yang kedua adalah cara Claus. Nah, untuk cara Claus ini menggunakan bahan baku gas asam sulfida atau H2S. Nah, nanti gas H2S yang diperoleh dari hasil pembakaran kokas. Prosesnya H2S ini dioksidasikan dengan oksigen akan menghasilkan gas SO2. Selanjutnya gas SO2 yang dihasilkan akan dicampur dengan sebagian gas H2S sehingga dihasilkan belerang cair. Kegunaan belerang ini yang pertama sebagai bahan baku pembuatan asam sulfat atau H2SO4. Nah, biasanya belerang ini juga dinamakan atau biasanya dikenal dengan nama sulfur ya. Jadi H2SO4 itu asam sulfat. Selanjutnya bahan baku pembuatan korek api. Yang selanjutnya juga digunakan sebagai bahan pelapis pada layar televisi. Nah, biasanya yang digunakan sebagai bahan pelapis pada layar televisi ini merupakan senyawa sulfida, yaitu seng sulfida. Biasanya beberapa senyawa yang ditemukan dari atau yang biasanya digunakan dalam sehari-hari dari unsur belerang ini biasanya belerang dioksida atau SO2.
Ini yang terbentuk dari pembakaran senyawa-senyawa belerang. Nah, belerang dioksida ini biasanya dihasilkan di negara-negara yang berfokus pada industri. Senyawa belerang dioksida ini akan dibebaskan ke udara dan sebagian teroksidasi menjadi belerang trioksida. Apabila nanti terjadi hujan, maka baik itu belerang dioksida maupun belerang dioksida akan terlarut dalam air hujan, menghasilkan senyawa asam dan turun ke bumi. Atau biasanya kita kenal dengan nama hujan asam. Hujan asam ini tentu membawa dampak negatif ya bagi lingkungan maupun ekosistem. Karena hujan asam ini dapat menurunkan pH air laut dan juga air sungai, sehingga akan mengakibatkan kerusakan bagi ekosistem, terutama ekosistem air dan juga tumbuh-tumbuhan yang terkena langsung dari hujan asam tersebut. Selain itu, hujan asam juga bersifat sangat korosif sehingga dapat merusak bangunan. Selanjutnya biasanya ada asam sulfat. Nah, asam sulfat ini biasanya dilakukan atau dibuat dengan proses kontak dan juga proses bilik timbal atau proses kamar timbal. Kedua proses ini sama-sama dibuat dari bahan dasar SO2 yang merupakan hasil dari pembakaran belerang. Namun perbedaannya adalah penggunaan katalis yang digunakan pada proses kamar timbal. Itu jadi nanti ketika proses kamar timbal ditambahkan katalis berupa campuran NO dan NO2. Nah, sedangkan dalam proses kontak itu nanti katalis yang digunakan adalah vanadium pentaoksida atau V2O5. Nah, asam sulfat ini dalam keadaan yang murni itu tidak berwarna. Lalu asam sulfat juga merupakan asam kuat yang larut dalam air dengan menghasilkan suhu tinggi. Jadi ketika asam sulfat terutama dengan konsentrasi yang sangat tinggi dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan suhu yang tinggi. Nah, selanjutnya asam sulfat juga merupakan oksidator dan dehidrator sehingga digunakan sebagai zat pengering. Asam sulfat ini dalam kadar 25% biasanya digunakan sebagai elektrolit untuk pengisi aki pada kendaraan bermotor. Lalu biasanya digunakan sebagai bahan pembersih logam pada proses penyepuhan logam atau galvanisasi. Selanjutnya digunakan juga pada proses pemurnian minyak bumi dan pembuatan berbagai produk industri seperti tekstil, penyamakan kulit, zat warna, dan juga industri obat-obatan. Nah, selanjutnya adalah klorin. Nah, klorin ini merupakan unsur dari periode ketiga yang berbentuk gas. Sifat fisiknya, klorin merupakan senyawa non-logam, tentu saja karena dia bentuknya gas ya. Lalu yang kedua berwarna kehijauan. Nah, dalam keadaan yang murni, biasanya klorin ini berwarna kehijauan. Sifat kimia klorin yang pertama sangat reaktif terhadap senyawa logam. Lalu yang kedua bereaksi hebat dengan hidrogen. Jika gas klorin ini kita reaksikan dengan hidrogen dalam keadaan di bawah sinar matahari, ini biasanya akan menghasilkan ledakan karena bereaksi dengan sangat cepat. Sedangkan ketika kita reaksikan dalam keadaan yang benar-benar gelap atau dalam keadaan gelap, itu reaksinya akan berjalan dengan lambat. Nah, lalu sifat kimia juga untuk klorin ini mempunyai bilangan oksidasi yang beragam dari -1 sampai +7. Nanti bisa kalian cari senyawa apa saja yang mempunyai bilangan oksidasi -1, 0, +1 sampai +7 dari unsur klorin ini. Nah, selanjutnya ada proses pembuatan klorin. Yang pertama dengan elektrolisis larutan garam dapur. Nah, biasanya untuk menghasilkan
klorin murni ini cara yang paling sering dilakukan secara besar-besaran adalah dengan elektrolisis garam dapur menggunakan anoda grafit dan juga katoda raksa. Lalu yang kedua adalah mereaksikan klorida dengan MnO2 dalam H2SO4 pekat. Nah, dalam proses ini nanti MnO2-nya akan berfungsi sebagai oksidator. Selanjutnya, kegunaan klorin dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama digunakan sebagai zat pemutih. Nah, zat pemutih ini biasanya digunakan adalah senyawa natrium hipoklorit atau NaHClO3. Lalu sebagai bahan pembuat petasan atau kepala korek api. Biasanya yang digunakan adalah kalium klorat atau KClO3. Lalu sebagai pelarut dan juga antiseptik. Nah, biasanya yang digunakan sebagai pelarut atau antiseptik ini merupakan tetrakloroetena. Atau juga biasanya jenis disinfektan yang banyak digunakan adalah TPT atau trichlorphenol dan juga Dettol. Nah, klorin juga biasanya digunakan dalam pembuatan kapur klorin dan juga kaporit. Ini biasanya untuk kedua bahan ini digunakan sebagai bahan pengelantang pakaian atau kain. Nah, kaporit juga biasanya digunakan sebagai bahan disinfektan. Selanjutnya argon. Nah, argon ini merupakan senyawa dari periode ketiga yang terletak di paling ujung sebelah kanan di golongan 8 atau gas mulia. Argon bersifat tidak reaktif seperti halnya gas mulia yang lain. Argon dapat diperoleh dengan cara memanaskan udara dengan CaC2. Nah, terdapat sekitar 1% argon di atmosfer, terbentuk di atmosfer sebagai akibat dari proses sinar kosmik. Nah, jadi argon ini sangat-sangat sedikit kita temukan di alam karena dia tidak bereaksi dengan senyawa yang lainnya. Nah, argon biasanya kita gunakan sebagai pengisi bola lampu karena dia tidak akan bereaksi dengan kawat lampu. Adanya argon ini membuat logam pijar pada lampu tidak cepat rusak. Lalu dipakai juga dalam industri logam sebagai inert saat pemotongan dan proses lainnya. Jadi karena dia tidak bereaksi dengan senyawa lainnya, dia akan digunakan sebagai senyawa yang inert. Sehingga ketika digunakan dalam proses apapun, dia tidak bisa bereaksi. Seperti tadi, dia tidak bereaksi dengan kawat lampu dalam bola pijar. Seperti itu. Lalu digunakan juga untuk pelindung pada berbagai macam proses dan juga mendeteksi sumber air tanah yang dipakai dalam roda mobil mewah. Oke, selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur transisi di periode keempat. Unsur-unsur transisi di dalam sistem periodik unsur ini kita kenal dengan unsur golongan B. Ya, berdasarkan konfigurasi elektronnya, unsur-unsur transisi ini terletak pada blok D dalam sistem periodik unsur. Nah, secara umum unsur-unsur transisi periode keempat mempunyai sifat fisik sebagai berikut. Unsur-unsur transisi merupakan unsur logam yang berwujud padat pada suhu ruangan dengan ikatan logam yang kuat. Lalu yang kedua, memiliki beberapa bilangan oksidasi kecuali untuk skandium dan seng atau zinc. Yang ketiga, senyawa yang dibentuk dari unsur transisi memiliki warna yang menarik. Jika tadi di unsur-unsur periode ketiga, kita melihat beberapa senyawa dari unsur-unsur tersebut biasanya berwarna putih keperakan. Nah, untuk di periode keempat ini kita akan melihat berbagai senyawa yang memiliki warna cukup menarik, biasanya hijau, merah, ungu, biru, dan warna-warna lainnya. Nah, senyawanya dapat ditarik oleh medan magnet atau bersifat paramagnetik. Yang kelima, unsur transisi memiliki dapat membentuk senyawa kompleks dan senyawa koordinasi. Yang keenam, memiliki titik lebur dan titik didih yang tinggi.
pertama, sifat logam. Di sini ada nomor atom, konfigurasi elektron, densitas, titik leleh, titik didih, dan kekerasan. Untuk logam-logam yang ada di unsur transisi ini, periode keempat ini, yang pertama ada skandium, lalu titanium, vanadium, krom, mangan, ferum atau besi, lalu ada kobalt, nikel, cuprum atau tembaga, dan terakhir zinc atau seng. Nah, semua unsur transisi adalah unsur logam yang bersifat lunak, mengkilap, dan menghantarkan listrik dan juga panas yang baik. Nah, apabila kita bandingkan dengan golongan 1A dan 2A, unsur logam transisi lebih keras, lalu memiliki titik leleh dan titik didih, serta kerapatan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena unsur transisi berbagi elektron pada kulit D dan E sehingga ikatannya semakin kuat. Nah, bisa kalian lihat ya di konfigurasi elektronnya. Ini semuanya ada di S dan D. Kecuali pada seng, logam-logam transisi memiliki elektron-elektron yang berpasangan. Hal ini lebih memungkinkan terjadinya ikatan logam dan ikatan kovalen antar atom logam transisi. Dengan demikian, kisi kristal logam-logam transisi lebih sukar untuk dirusak dibanding kisi kristal logam golongan utama. Nah, itulah kenapa logam-logam transisi ini memiliki sifat yang keras, lalu kerapatannya lebih tinggi dan daya antar listrik yang lebih baik dibanding dengan golongan logam-logam di golongan utama. Lalu ada sifat kemagnetan. Nah, unsur-unsur transisi bersifat paramagnetik, di mana atom, molekul, atau ion dapat ditarik oleh medan magnet karena ada elektron yang tidak berpasangan pada orbitalnya dan dia magnetik. Dan juga dapat bersifat diamagnetik, di mana atom, molekul, atau ion dapat ditolak oleh medan magnet karena seluruh elektron pada orbitalnya berpasangan. Nah, umumnya unsur-unsur transisi ini bersifat paramagnetik karena mempunyai elektron yang tidak berpasangan pada orbital-orbital D-nya. Sifat paramagnetik ini akan semakin kuat jika jumlah elektron yang tidak berpasangan pada orbitalnya semakin banyak. Untuk logam skandium, titanium, vanadium, kromium, dan mangan ini bersifat paramagnetik. Sedangkan untuk cuprum dan zinc dia bersifat diamagnetik. Lalu untuk ferum, kobalt, dan nikel, ia bersifat ferromagnetik atau kondisi yang sama dengan paramagnetik, hanya saja dalam keadaan yang lebih padat. Lalu ada titik didih dan titik leleh. Nah, unsur-unsur transisi umumnya memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi, karena ikatan antar atom logam pada unsur transisi lebih kuat, sehingga titik leleh dan titik didihnya jauh lebih tinggi. Sedangkan pada seng, titik leleh dan titik didihnya jauh lebih rendah jika dibanding unsur transisi periode keempat lainnya. Nah, kenapa demikian? Hal ini dikarenakan pada atom seng, orbital D-nya telah terisi penuh sehingga antar atom seng tidak dapat membentuk ikatan kovalen. Jadi karena tidak dapat membentuk ikatan kovalen, kerapatannya semakin kecil. Ketika kerapatannya semakin kecil, artinya semakin mudah untuk struktur seng tersebut dirusak. Jadi titik leleh dan titik didihnya jauh lebih rendah. Nah, yang selanjutnya adalah ion berwarna. Di sini bisa dilihat ya untuk unsur dan juga bilangan oksidasi. Ya, dia akan menghasilkan warna senyawanya bermacam-macam. Seperti misalkan untuk vanadium dengan bilangan oksidasi +2, dia nanti senyawanya akan menghasilkan warna ungu. Lalu untuk nikel +2 akan menghasilkan warna hijau. Untuk kobalt +2 dia menghasilkan warna merah muda, sedangkan di +3 dia menghasilkan warna ungu. Nah, hal ini disebabkan pada tingkat energi elektron pada unsur-unsur transisi yang hampir sama. Ini menyebabkan timbulnya warna pada ion-ion logam transisi. Nah,
Ini juga diakibatkan karena elektron dapat bergerak ke tingkat yang lebih tinggi dengan mengabsorpsi sinar tampak. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa pada golongan transisi, subkulit 3D yang belum terisi penuh menyebabkan elektron akan menyerap energi cahaya, sehingga elektronnya tereksitasi dan memancarkan energi cahaya dengan warna yang sesuai dengan warna cahaya yang dapat dipantulkan pada saat kembali ke keadaan dasar. Seperti yang pernah saya singgung di pertemuan sebelumnya, bahwa warna-warna tersebut dihasilkan dari gelombang cahaya yang dipantulkan ketika terjadi proses eksitasi. Nah, ini untuk kelimpahan unsur-unsur transisi. Sebenarnya ini pernah kita bahas di pertemuan pertama pada materi kimia unsur. Bisa kalian baca sendiri dan bisa kalian cari-cari lagi di internet mengenai mineral dari berbagai unsur di periode keempat. Ya, yang pertama unsur di periode keempat adalah skandium. Skandium ini merupakan logam lunak berwarna putih keperakan yang akan perlahan larut dalam asam, kecuali dalam asam fluorida atau HF yang diencerkan, di mana lapisan pelindung trifluorida akan mencegah reaksi lebih lanjut. Jadi nanti ketika direaksikan dengan HF akan terbentuk trifluorida. Nah, ketika terbentuk trifluorida ini dia akan mencegah reaksi lebih lanjut sehingga dia tidak akan larut. Untuk sifat fisik yang lainnya bisa dilihat nomor atom 21, massa atom, titik leleh dan titik lebur, kalor penguapan dan kapasitas kalor. Nah, bisa dilihat ya di sini. Untuk titik didihnya mencapai 3109 Kelvin. Lalu titik leleh atau titik leburnya juga 1814 Kelvin, sangat tinggi. Nah, sifat kimia, skandium ini mudah teroksidasi oleh udara dan mudah juga terbakar. Mempunyai bilangan oksidasi +3. Nah, seperti yang dijelaskan di awal bahwa skandium merupakan senyawa paramagnetik. Lalu ketika dipanaskan, skandium akan larut dalam air membentuk ion Se3, Sc3 atau Sc3+, dan juga akan menghasilkan gas hidrogen. Skandium juga sangat reaktif dengan halogen, akan menghasilkan trihalida. Jadi nanti ketika direaksikan dengan gas-gas halogen seperti klorin, bromin, iodin, dia akan mudah bereaksi menghasilkan trihalida, triklorida, atau trifluorida, dan lain sebagainya yang akan menyebabkan reaksi tersebut berhenti di situ. Lalu pembuatan, ini kebanyakan skandium diambil dari troglodyte atau dieksitasi atau diekstraksi sebagai hasil produksi pemurnian uranium. Nah, kegunaannya biasanya digunakan sebagai campuran alloy dari aluminium skandium yang dimanfaatkan dalam industri kedirgantaraan atau alat olahraga, karena hal yang dihasilkan bersifat sangat atau cukup kuat. Nah, skandium oksida ini digunakan sebagai katalis dalam pembuatan aseton. Lalu isotop radioaktifnya ini juga digunakan sebagai pelacak dalam kilang minyak mentah. Lalu ini bisa dibaca, digunakan juga dalam pembuatan lampu dan juga dalam serat optik dan juga laser. Selanjutnya titanium. Nah, titanium ini merupakan logam yang berwarna keperakan juga dan juga cukup berkilau. Nah, sifat fisikanya yang lain bisa dilihat nomor atomnya 22, lalu massa atom, tampilan fisiknya dia keras, berkilau dan berwarna keperakan. Lalu bisa dilihat yang lainnya. Ini untuk sifat kimianya. Titanium tidak dapat bereaksi dengan alkali, baik dalam keadaan dingin maupun panas. Jadi dia tidak dapat bereaksi dengan natrium, litium, kalium, dan logam alkali lainnya, walaupun sudah dipanaskan. Yang selanjutnya, titanium juga tidak dapat larut dalam asam mineral pada suhu kamar. Titanium juga dapat diserang oleh HCl panas membentuk Ti3+ dan H2. Selanjutnya, ini juga akan HNO3 akan mengoksidasi logam titanium menjadi TiO2 hidrat.
Dan selanjutnya bisa dibaca ini untuk sifat kimia dari titanium. Nah, untuk selanjutnya ini kelimpahan titanium sudah dibahas di awal. Lalu sintesisnya ini berupa senyawa TiCl4 dibuat dengan cara mereaksikan TiO2 dengan klorida. Seperti tadi ya, di sifat kimia dijelaskan bahwa titanium ini sangat mudah bereaksi dengan gas halogen. Lalu titanium 3 fluorida dibuat dengan melewatkan H2 dan HF pada Ti atau hidrida dengan suhu 970 Kelvin. Lalu titanium tribromida dibuat dengan memanaskan TiBr4 dengan aluminium atau reaksi dengan BBr3 dengan TiCl3. Lalu titanium 2 klorida, bromida dan iodida atau titanium 2 halida ini dapat dibuat dengan disproporsional thermal TiX3. Nah, ini bisa dilihat ya reaksinya seperti ini. Lalu titanium 2 oksida dapat diproduksi dengan memanaskan TiO2 dan Ti di dalam vakum. Selanjutnya ada vanadium. Nah, vanadium ini merupakan merupakan unsur di periode keempat yang berbentuk kristal keperakan juga, yang banyak tersebar melimpah di dalam kerak bumi. Nah, ini untuk sifat fisiknya bisa dilihat. Warnanya keperakan, bentuknya padat. Lalu titik lelehnya dan titik didihnya cukup tinggi, sekitar 2193 Kelvin dan juga 3673 Kelvin untuk titik didihnya. Sifat kimianya, vanadium oksida ini digunakan sebagai katalis dalam pembuatan asam sulfat. Lalu vanadium juga sukar larut dalam HCl dan H2SO4, tetapi sangat mudah larut dalam HF dan HNO3. Vanadium tahan terhadap korosi sehingga banyak digunakan sebagai pelindung oksida. Selanjutnya, tahan juga terhadap larutan basa dan juga air garam. Tetapi dalam suhu yang tinggi, sekitar 660 derajat Celcius, dia mudah teroksidasi. Selanjutnya, vanadium ini memiliki bilangan oksidasi yang lebih dari 1, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa unsur periode keempat ini punya bilangan oksidasi yang banyak ya. Nah, ini untuk ekstraksi atau pembuatan vanadium, biasanya yang pertama digunakan atau dibuat senyawa vanadinite ini dari pemisahan PbCl2. Lalu ada pembuatan V2O5 setelah PbCl-nya terbentuk dari reaksi HCl pekat. Ini nanti dipanaskan, kemudian ditambah lagi NH4Cl dan dijenuhkan. Kemudian akan terbentuk NH4VO3 yang dipanaskan kembali akan membentuk V2O5. Lalu nanti V2O5 ini akan direduksi dengan kalsium pada suhu 900 sampai 950 derajat Celcius. Nah, nanti akan dihasilkan vanadium yang murni. Nah, selanjutnya adalah sifat fisik kromium. Ini bisa dilihat sifat fisik kromium, dia titik lelehnya 1900 derajat Celcius, titik didihnya 2690 derajat Celcius. Lalu konfigurasinya bisa dilihat dan elektronegativitasnya 1,6. Ini sifat kimia untuk kromium. Nah, ini untuk sifat kimia kromium. Yang pertama, dia tidak bereaksi dengan air pada suhu ruangan, lalu tidak bereaksi dengan oksigen pada suhu ruangan. Tapi kromium ini dapat mudah bereaksi dengan halogen. Berikut ya, bisa dilihat untuk reaksi dengan fluoride, lalu reaksi dengan fluoride dalam keadaan yang ekstrim. Dan ini secara garis besarnya reaksi kromium dengan halogen. Yang selanjutnya, kromium juga dapat bereaksi dengan asam, terutama dalam asam klorida encer untuk membentuk larutan yang mengandung Cr2+ atau ion Cr2+ bersama-sama dengan gas hidrogen. Nah, ini selanjutnya ada
mangan. Mangan ini merupakan senyawa merupakan logam yang dapat ditemukan dalam batu-batuan kerak bumi sebanyak kurang lebih 0,11% massa. Nah, bentuknya seperti ini, dia juga berbentuk logam berwarna putih. Nah, ini sifat fisikanya bisa dilihat dari titik didih dari radius atom sampai entalpi penguapannya. Ini merupakan sifat fisika dari mangan. Nah, untuk sifat kimianya ini bisa dilihat. Mangan ini mudah teroksidasi oleh udara, namun tidak semudah kromium. Ya, karena tadi seperti di awal juga sama dalam satu periode, dia lebih sulit untuk teroksidasi. Nah, logam murninya dapat ditemukan dalam bentuk alotropik dengan 3 jenis. Alotropik tadi senyawa yang sama atau unsur yang sama dengan bentuk molekul yang berbeda. Ini ada jenis alfa, jenis gamma, dan juga yang fleksibel. Kalau jenis alfa dia stabil pada suhu yang tinggi. Kalau gamma ini akan berubah pada suhu yang tinggi. Lalu kalau fleksibel, dalam keadaan fleksibel dia lebih mudah untuk dipotong dan ditempa. Nah, untuk pembuatannya, mangan ini diperoleh dengan menggunakan proses termit. Jadi nanti pirolusit atau MnO2 akan dipanaskan, sehingga nanti MnO2 ini akan mengalami reduksi sebagian menjadi Mn3O4. Nah, nanti Mn3O4 ini akan direaksikan dengan aluminium sehingga nanti menghasilkan Al2O3 dan juga Mn yang selanjutnya ini adalah ferum atau besi. Kelimpahan besi di alam ini menempati urutan keempat terbanyak di kulit bumi. Nah, besi merupakan logam yang sangat penting dalam industri sehingga logam besi ini paling banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian bisa lihat di sekitar kalian pasti sangat mudah menemukan benda-benda atau barang-barang yang terbuat dari besi. Nah, ini sifat fisiknya. Dia wujudnya pada suhu kamar dia berwujud padat. Kation logam besi Fe2+ berwarna hijau, sedangkan Fe3+ akan berwarna jingga. Lalu, besi ini juga bersifat ferromagnetik. Oleh karena itu, banyak oksida besi digunakan sebagai perangkat elektronik, memori komputer, dan juga pita rekaman. Senyawa kompleks dari besi juga berperan penting dalam proses biologis, diantaranya untuk membentuk hemoglobin dalam darah dan klorofil pada tanaman. Nah, ini untuk sifat kimianya, dia bereaksi dengan udara, menghasilkan Fe2O3, lalu bereaksi dengan halogen, akan menghasilkan senyawa dengan warna yang beragam, dan juga bereaksi dengan asam sulfat atau H2SO4 menghasilkan ion Fe2+ yang berwarna hijau, ion SO4 2-, dan juga gas hidrogen. Nah, selanjutnya kegunaan. Kegunaan besi ini sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya digunakan untuk bahan utama pembuatan baja. Juga digunakan untuk membuat mainan anak-anak, perkakas dapur, industri kendaraan, konstruksi bangunan, dan lain sebagainya. Banyak sekali benda-benda di sekitar kita ya yang terbuat dari besi. Sangat-sangat banyak. Nah, untuk pembuatannya ini dapat diperoleh melalui proses reduksi oksida besi menjadi besi atau kita sebutnya dengan tanur tiup. Proses tanur tiup. Jadi reduksi besi terjadi pada bagian bawah tungku di mana suhu udara yang lebih panas terjadi. Nah, reaksi yang dihasilkannya 2Fe2O3 akan bereaksi dengan 3CO menghasilkan 2Fe plus 3CO2. Selanjutnya adalah
kobalt. Nah, kobalt ini bersifat mirip dengan nikel. Kobalt bersama-sama dengan nikel akan terdapat pada senyawa besi, biasanya sebagai senyawa kompleks atau hanya sebagai ion pengotor. Unsur kobalt ini tidak reaktif namun stabil terhadap panas. Kobalt digunakan untuk membuat paduan logam, lalu campuran besi kobalt mempunyai sifat tahan karat. Lalu kobalt juga biasanya digunakan sebagai campuran dengan aluminium, nikel, dan tembaga, atau yang biasanya dikenal dengan alinico. Nah, yang bersifat sangat magnet, dia bersifat magnet kuat. Kobalt juga banyak dimanfaatkan dalam pembuatan mesin jet, mesin turbin, peralatan tahan panas. Karena tadi ya, kobalt itu stabil, sangat-sangat stabil terhadap panas. Lalu radioaktif kobalt juga berguna dalam pengobatan kanker. Selanjutnya adalah nikel. Nikel merupakan logam putih mengkilat seperti perak dan dapat dijadikan sebagai penghantar panas atau listrik yang baik. Selain dalam bentuk senyawa mineral, nikel juga kita jumpai dalam senyawa kompleks yang biasanya kita gunakan sebagai electroplating. Nah, nikel juga biasa kita gunakan untuk melapisi logam agar logam tersebut tahan karat, dan juga biasanya kita gunakan sebagai campuran logam. Misalnya adalah campuran monel yang merupakan paduan 60% nikel, 40% tembaga, dan sedikit campuran besi, mangan, silikon, dan karbon. Juga tadi ada campuran alinico. Lalu serbuk nikel biasanya kita gunakan sebagai katalis dalam reaksi reduksi senyawa hidrokarbon. Selanjutnya tembaga. Nah, di alam ini tembaga terdapat dalam bentuk biji tembaga. Sekitar 80% tembaga diperoleh sebagai sulfidanya. Namun ada pula yang ditemukan dalam keadaan bebas. Tembaga merupakan logam yang berwarna kemerahan. Logam ini termasuk penghantar panas dan listrik yang baik. Oleh karena itu banyak digunakan sebagai alat-alat elektronik seperti misalnya kabel listrik. Tembaga juga mudah ditempa dan bercampur dengan emas sehingga digunakan pada pembuatan kerajinan. Kita sering dengar ya, ada kerajinan atau pengrajin yang menggunakan tembaga sebagai bahan utamanya. Nah, tembaga juga banyak digunakan untuk membuat paduan logam seperti kuningan. Nah, kuningan ini merupakan campuran dari tembaga dan seng. Lalu ada perunggu. Perunggu juga merupakan campuran dari tembaga dan timah. Kita sering sekali mendengar ya, logam, kuningan, dan juga perunggu. Jadi itu sebenarnya merupakan logam campuran antara tembaga dengan logam yang lain. Nah, selanjutnya seng. Seng ini merupakan unsur terakhir pada deret logam transisi periode keempat. Seng digunakan sebagai logam pelapis besi agar tahan karat. Seng juga berguna untuk paduan logam. Seperti tadi, contohnya adalah kuningan dengan campuran bersama dengan tembaga. Lalu, seng juga digunakan sebagai zat antioksidan pada pembuatan ban mobil, lalu pada pembuatan cat putih, dan juga bahan untuk melapisi televisi karena dia dapat berfluoresensi atau mengubah berkas elektron menjadi cahaya tampak. Lalu lembaran seng juga dapat dimanfaatkan sebagai atap bangunan. Nah, ini yang paling sering kita temukan ya. Ada atap bangunan, beberapa atap bangunan yang menggunakan seng sebagai pelindung dari bangunan tersebut. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa setelah ini silakan kerjakan tugas yang nanti diberikan melalui Telegram. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.